perkenalkan, nama saya Isma Rulianti, program studi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bidang studi yang dapat ditemukan hampir di seluruh negara di dunia. Karena secara filosofis, negara yang menginginkan dirinya tetap eksis sebagai warga negara, maka warga negaranya harus dididik menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Nama pendidikan kewarganegaraan di setiap negara itu berbeda-beda. Seperti contohnya di Amerika disebut sebagai civic education, di Singapura disebut sebagai moral education, dan di Malaysia sebagai pendidikan civic dan kewarganegaraan, dan masih banyak lagi di negara yang lainnya. Menurut pandangan Nadine dan Clark menyebutkan bahwa warga negara dari suatu negara dapat dibedakan menjadi 3 macam tipe warga negara. Yang pertama ada strong citizen, yaitu warga negara yang mudah terbawa arus atau tidak teguh pendiriannya. Yang kedua ada stun citizen, yaitu warga negara yang sangat sulit untuk menerima pandangan dari orang lain atau keras kepala. Dan yang ketiga ada generator citizen, yaitu warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan modal sosial. Menurut pandangan Nadine dan Clark, menyebutkan bahwa warga negara dari suatu negara dapat dibedakan menjadi 3 macam tipe warga negara. Yang pertama ada sprung citizen, yaitu warga negara yang mudah terbawa arus atau tidak teguh pendirian. Yang kedua ada stun citizen, yaitu warga negara yang sangat sulit menerima pandangan dari orang lain atau keras kepala. Yang ketiga ada generator citizen, yaitu warga negara yang dapat menggerakkan atau berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga ada generator education, yaitu warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan modal sosial untuk membantu negara suatu bangsa. Jadi hakikat dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mendidik warga negara muda agar dapat merefleksikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat luas wilayahnya dan banyak penduduknya. Pendidikan kewarganegaraan itu sangat diperlukan bagi semua warga negara karena pendidikan kewarganegara merupakan pelajaran yang wajib dipelajari. Ada 4 alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan itu sangat diperlukan. Yang pertama alasan historis, yakni mengambil pelajaran dari sejarah. Dan yang kedua ada alasan yuridis, yakni berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang ketiga ada alasan sosiologis, yakni berdasarkan keadaan di dalam suatu masyarakat, yakni peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga ada alasan sosiologis, yakni berdasarkan keadaan yang berada di masyarakat yang kita dapat ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Dan yang keempat ada alasan politis, yakni secara politis pendidikan kewarganegaraan dikenal sejak tahun 1957 sampai dengan saat ini. Adapun urgensi yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu penting, diantaranya merujuk pada 3 tonggak sejarah Indonesia, yakni Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada pesan konstitusi dan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan ada pula yang merujuk pada pandangan bahwa anak pada hakikatnya adalah warga negara yang hipotetik. Ada peranan penting untuk urgensi mata kuliah umum, diantaranya membekali mahasiswa pengetahuan dasar, membantu mahasiswa memahami keterkaitan satu dengan yang lainnya, mengajari bagaimana cara mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Mengajari bagaimana cara mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. Setiap warga negara mempunyai sifat perorangan atau disebut dengan general education, diantaranya kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, kemampuan beradaptasi, memiliki daya tahan yang ulet dan tekad yang kuat, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain.
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.